Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi minggu lalu kita udah bahas ini ya, bener ya, penamaannya. Secara online apa langsung ya? Langsung ya? Langsung kan ya, secara langsung. Jadi kemarin kita penamaan-penamaan ini, kemudian apa namanya? Ini kan sudah ya. Ini kemarin namanya 2-metil 4-etil oktana. Kemudian ini saya ganti. Kemarin kan salah ya strukturnya ya. Yang apa kemarin? Propil ya kalau nggak salah ya kemarin. Ini saya ganti jadi 2,3 di metil heksan. Pun ini salah. Karena kalau heksan kan berarti cuma sampai 6 ya. Berarti cuma sampai di sini ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya. Nah, materinya itu adalah tentang sikloalkana. Nah, sebelumnya bahas apa kita? Alkana ya. Nah, kalau sikloalkana berarti dari namanya jelas kan ada apa? Siklo. Siklo itu berarti artinya siklik. Siklik, lingkaran, nggak ada awal, nggak ada akhir kan ya. Artinya rantainya tertutup. Contohnya ini nih. Ini C-nya ada berapa nih? 1, 2, 3. Tergantung mulainya ya. Bebas mulainya dari mana. Nah, ini karena 3, alkananya namanya apa kalau 3? C3 itu apa kalau alkana? Propana ya. Nah, berarti kalau dia siklik, bentuk rantai tertutup seperti ini, nah tinggal kasih nama siklo depannya. Berarti namanya apa? Sikloalkana. Gitu. Sikloalkananya namanya siklopropana. Kalau sikloalkana ya kita ya. Tadi C-nya 3 namanya propana kan? Nah, tinggal kasih depannya siklo, kata-kata depannya. Jadi namanya adalah siklopropana. Nah, ini C-nya berapa ini? 1, 2, 3, 4. 4. Tertutup nggak rantainya? Namanya siklobutana. Penggambarannya bisa digambar kayak gini, segitiga gini. Segitiga gini berarti siklopropana. Kalau segi 4 begini tertutup namanya apa? Siklobutana. Gampang kan? Berarti ini segi 5 kan? Rantainya tertutup atau terbuka? Selesai. 5 kan pentana tuh. Karena siklik tertutup berarti namanya siklopentana. Nah, ini segi 6 kan? Segi 6 berarti namanya sikloheksana. Gampang kan? Oke, jadi sikloalkana adalah alkana yang atom karbonnya join. Join itu berarti apa? Bergabung, begitu ya, membentuk cincin. Nah, cincinnya namanya sikloalkana. Formulanya CnH2n. Mirip dengan siapa ini CnH2n? Kalau CnH2n plus 2 kemarin apa? Alkana ya, CnH2n plus 2 alkana. Kalau CnH2n kemarin apa? Alkena. Jadi CnH2n itu tidak selalu alkena. Bisa juga apa? Sikloalkana. Senyawa yang beda nggak? Beda, tetapi punya rumus umum yang bisa jadi sama kan? Namanya isomer tuh nanti. Isomernya isomer apa? Fungsi. Isomer fungsi. Isomer fungsi itu rumus molekulnya sama tapi senyawa yang beda. Senyawa yang berbeda. Alkena sama sikloalkana kan nggak sama kan? Gitu. Bisa? Oh, bisa ya, jangan emosi ya. Saya tahu bisa, saya tahu bisa. Oke. Nah, hati-hati dengan ini, alkena tadi. Alkena have the general formula CnH2n ya, CnH2n ya, where n 2, 3 or more. Jadi nggak boleh 1. Kalau 1 kan jadinya apa? C1H2. Ada nggak CH2 itu? Nggak ada. Karena kalau dia membentuk ikatan rangkap minimal harus ada 2 karbon kan, harus ada 2 C kan. Makanya mulainya dari C2. Sama yang tadi, sikloalkana tadi. Mungkin nggak C-nya 2? Tidak. Pasti mulainya dari berapa? 3. Karena kalau 2 kan rantainya masih belum tertutup kan? Belum membentuk cincin kan? Belum membentuk. Nah, alkena ini contain at least one carbon-carbon double bond. Jadi minimal terdiri dari satu ikatan rangkap
dari karbon-karbon. Jadi C rangkap 2. Nah, C rangkap 2 kan berarti harus ada 2 karbon kan di sana gitu. Also called olefin. Nah, olefin itu berarti maksudnya alkena ya. Gitu. Kadang-kadang di beberapa istilah dia lebih sering menyebutnya olefin. Nah, ini contohnya. Ada rangkapnya kan? Rangkap berapa? 2. Nah, kalau kita hitung C-nya ada berapa dia? 3 atau 4? 4. C-nya 4. Hanya dihitung nih. 2 tambah 1. 3 tambah 2. 5 ya. Tambah 3. 8. C4 8. Cocok nggak dengan rumus ini? CnH2n. Cocok kan? C-nya 4 hanya 2 kalinya kan? 8. Berarti ini benar, ini senyawanya adalah alkena. Tapi hati-hati dengan sikloalkana tadi ya, karena sikloalkana juga ada tuh C4H8 ada kan tadi. Namanya apa tadi? Siklobutana. Oke, good. Wah, ini nutupin ya. Kita hilangkan dulu. Nah, sekarang ini juga ada rangkapnya kan? Bedanya kiri sama kanan apa? Letaknya siapa? Rangkap. Berarti penamaannya, walaupun ini sama-sama 4 itu kalau alkana namanya butana kan? Kalau dia ada rangkap 2, namanya jadi ena tuh. Jadi butena. Nah, butenanya posisinya rangkapnya ternyata bisa ada beberapa kemungkinan kan? Bisa di sini, bisa digeser kan ya. Nah, berarti harus dikasih apa? Nomor. Biar kita bisa membedakan namanya satu-satu. Penomorannya ini dari kiri atau dari kanan? Kiri. Ini 1, 2, 3, 4. Rangkapnya di nomor berapa? Di antara nomor 1 dan 2 kan? Penomorannya nomor yang kecil atau besar? Kecil. Berarti nomornya yang diambil nomor 1 atau 2? 1. Berarti nomornya adalah 1 butena. Nah, beda dengan sebelahnya. Sebelahnya kan penomorannya boleh dari kiri dan kanan ya. Kebetulan sama saja ya. Kalau kita ambil dari kiri nih, 1, 2, 3, 4. Rangkapnya di nomor berapa dan berapa? 2 dan 3. Milih nomor berapa? Kenapa nomor 2? Karena lebih kecil ya. Oke, good. Berarti nggak ada masalah. Namanya berarti apa ini? 2 butena. Oke. Nih, 1 butena yang kiri dan yang kanan adalah 2 butena. Bisa membedakan ya. Oke, ini sekarang kalian lihat. Ada gugusnya kan ya? Awalnya H, ini kan dari sini. Hanya diganti dengan apa ini? Cl. Cl itu kemarin apa? Sebagai substituen namanya apa? Cl itu kan klor ya. Kalau Cl sebagai substituen namanya kloro. Berarti namanya kloro. Nah, ini C-nya berapa ini? 2. C2 kalau alkana namanya etana. Kalau alkena berarti namanya etena. Nah, ada substituen kan di nomor berapa? 1 dan 2. Berarti namanya adalah 1,2 dikloroetena. Nah, ini ketutupan ya. Nggak bisa digeser. Oh, enggak sih, enggak ketutupannya. Ini kelihatan ya. Ini juga sama ini. Namanya apa ini? 1,2 juga dikloroetana. Tapi ada yang beda kan posisi apanya ini, kiri kanan ini? Cl-nya kan? Cl-nya ada yang berhadapan, ada yang berseberangan kan? Nah, makanya namanya ada cis sama trans. Gitu. Cis itu berarti substituennya berhadapan. Kalau trans berarti berseberangan. Gitu. Jadi ada cis, ada trans. Ini cis, yang ini trans. Nah ya? Oke. Yang ini hanya mengulang saja sih. Terus ada alkuna tuh. Kalau alkana, Cn, H2n plus 2. Kalau sikloalkana tadi, Cn, H2n. Kalau alkena, Cn, H2n juga kan ya. Jadi sikloalkana dengan alkena, gitu ya. Jangan berhenti dong. Sama kan ya. Nah, sementara alkuna ini rumusnya adalah Cn, H2n min 2.
Nah, dimulainya dari 2 juga nih. Kenapa nggak boleh dimulai dari 1? Soalnya rangkap berapa? 3. Rangkap kan berarti dia harus terbentuk dari minimal 2 karbon kan? Gitu. Nah, sekarang apa? Nah, jadi ini contain at least one carbon-carbon triple bond. Jadi setidaknya terdiri dari satu ikatan CC rangkap 3. Gitu. Ikatan karbon-karbon CC rangkap 3 begitu. Nah, ini contohnya nih. Rangkap berapa ini? 3. Saya tanya nih, kenapa di sini nggak ada H? Karena itu kan rumusnya nanti nih, overallnya. Kenapa di sini C-nya nggak ada H-nya? Karena sudah. Masih ingat karbon tangannya? Di sini tangannya sudah 3 tambah 1 dong. Ya sudah 4. Berarti perlu H nggak? Nah, bisa ya. Kenapa di sini harus ada H-nya 1? Nah, oke, kan sudah ada rangkap 3. Berarti ada satu tangan kosong kan? Satu tangan kosongnya diisi oleh hidrogen atau H. Kalau itu alkuna saja, nggak ada substituen apapun yang lainnya. Oke, nah ini penamaannya. Kenapa satu butena? Butuna. Kenapa satu butuna? Maaf. Pertama gini, butunanya dulu. Karena C-nya 4. Kenapa namanya bukan butana, bukan butena? Karena punya rangkap 3. Terus kenapa nomornya 1? Oke, karena C rangkapnya benar tadi di antara nomor C1 dan nomor 2. Jadi kita menjawabnya adalah terkonstruksi. Kan ingat waktu kita ngomongin alkana, penamaannya dasarnya kan department kan? Department itu adalah rantai utamanya atau rantai induknya atau yang paling belakang kan? Berarti sini kalian juga jelasinnya dari belakang dulu begitu. Kemudian identitasnya. Identitasnya maksudnya apa? Kalau di alkana nggak ada rangkap kan? Ikatannya tunggal semua kan? Sudah jenuh. Sudah apa kemarin? Saturate ya namanya. Saturate hidrokarbon kan ya, begitu. Nah, kalau dia C-nya juga 4, tapi rantainya tertutup, namanya apa? Bentuk siklik tadi. Siklobutana kan? Kan berarti harus diterangkan juga gitu setelah itu. Nah, setelah itu di sini karena dia rangkap 3, kita nyebutnya tadi butuna kan ya. Terus di nomor berapa? Kan kelihatan di sini di nomor 1 dan 2. Berarti kita pilih nomor terkecil kan, nomor 1. Nah. Terus ini namanya apa berarti? 2 butuna. Kenapa 2 butuna? C-nya ada 4, ada rangkap 3. Rangkap 3-nya di nomor 2 dan 3. Enak kan jelasinnya kan. Jadi kalian juga gitu kalau nanti ditanya. Paling jauh nanti kalau skripsian ya. Jadi bisa menjawabnya itu terkonstruksi. Termasuk nanti di event-event lain, misal kalian ikut lomba atau yang lainnya, kalau menjawab dari dewan juri ya seperti itu ya jawabannya ya. Oke, good. Kenapa di nomor 2 dan 3 nggak ada hanya sekarang? Tangannya sudah kepake semua, sudah 4. Oke, bagus. Ini 2 butuna tadi. Nah, sekarang produksi dari asetilen. Nah, ini tadi yang minggu lalu saya ceritain ya, dari kalsium karbida. Karbid kalau ketemu air nanti dihasilkan apa? C2H2 gas etuna namanya, sama kalsium hidroksida. Biasanya beberapa orang ini buat main itu namanya apa? Mercon. Mercon blumbung kalau di sana. Kalau di sini apa namanya? Yang dari bambu itu loh. Mercon aja ya. Gitu. Kalau di sana ada namanya istilahnya mercon blumbung gitu. Karena bunyinya blung-blung gitu loh. Nah, ini gas etuna ini biasanya juga karbid ini ya biasanya juga dipakai di apa dulu tuh? Pematangan buah kan. Nah, itu juga menarik kan? Saya sudah sempat bahas kan kalau yang jadi project kan kalian bisa kaji itu toh. Bedanya matang langsung di buah dengan yang dengan karbid itu apa sih bedanya? Secara kimia yang terjadi apa sih? Kok bisa terjadi apa namanya? Pematangan buah dengan gas etuna kan berarti sudah ada kimianya, prosesnya ada kimia dan biologinya kan?
gitu. Terus aspek kesehatannya seperti apa? Udah selesai itu, udah jadi project kalau yang mau ngerjain kayak gitu. Jadi nggak harus dipikir pusing-pusing gitu loh projectnya. Nah, nah sekarang ini nih, kalau bicara kimia pasti nggak jauh-jauh dengan ini kan, reaction kan, atau reaksi gitu. Nah, eh, saya ini Pak tertarik sama orang itu Pak. Kenapa gitu? Karena ketika ketemu ada reaksi Pak di hati saya. Nah, penggunaan kimia itu kan istilah-istilah kimia sekarang sudah sangat apa namanya banyak ya. Dulu kalau bicara tentang resonansi itu nggak ada itu. Kalau dihubungin sama konteks yang lain, pasti resonansi ngomongnya ke kimia doang. Kalau sekarang kan enggak tuh, di politik sering banget dibahas kan resonansi. Terus chemistry, kalau sekarang sudah beda lagi kan. Kalau chemistry ya kimia. Kalau chemistry sekarang kan berarti ada feel ya. Ya, ada perasaan dengan orang lain begitu dalam konteks tertentu, tergantung pembicaranya kan. Nah, istilahnya kan sudah berubah ya jadinya. Oke, sekarang kita bicara tentang reaksi-reaksi yang ada di alkena. Yang pertama cracking. Cracking itu berarti apa? Pemutusan. Ini untuk alkana ya. Contohnya apa yang diputus? Ini kita punya C2H6 itu apa namanya? C2H6. Oh benar, etana. Oke, good. Etana ya. Nah, etana kalau kalian kasih dengan katalisis platina, itu nanti bisa dihasilkan ini. Apa ini? C2 berapa ini? H4. CnH2n. Kemungkinannya cuma dua kan? Sikloalkana atau satunya alkena. Alkena. Nggak mungkin siklo kan? Karena siklo tadi C minimalnya harus 3. Kita bisa langsung tahu ini alkena. Kenapa? Udah rangkap duanya kan? Ya. Ini jadi alkena dan dilepaskan gas hidrogen. Cracking. Cracking itu pemutusan. Gitu. Ada lagi reaksi adisi atau addition reaction. Apa itu? Addition reaction. Oke, jadi penangkapan addition ditambahkan. Jadi ada reaksi penambahan. Nah, efek penambahannya itu beda-beda. Biasanya reaksi adisi itu terjadi pada kalau kita ngomongin hidrokarbon ya yang punya rangkap. Yang punya rangkap itu kan berarti alkena sama alkuna. Nah, rangkapnya itu bisa putus. Seringkali disebut reaksi pemutusan tuh reaksi adisi. Nah, reaksi adisi itu pemutusan ikatan rangkap. Nah, yang awalnya rangkap 3, misal alkuna jadi alkena dulu. Kalau ditambah lagi, diadisi lagi nanti jadi alkana. Kalau alkena di reaksi adisi dia nanti jadi alkana langsung. Gitu. Contohnya ini dibalik ya, mirip dengan yang atas ya. Ini apa ini namanya? C2H4 ada rangkap 2-nya. Apa? E, T. Nah, kan belakangnya tinggal diganti ena. Perlu dikasih nomor enggak? Enggak. Kenapa enggak perlu? Ya, kalau cuma 2 mau dari kiri dari kanan sama aja kan? Jadi nggak perlu dikasih nomor. Jadi jangan melakukan hal yang sia-sia. Gitu. Ditambah HBr. Nah, ini terjadi reaksi pemutusan ikatan rangkap. Dilihat kan, hilang nggak rangkapnya? Hilang kan? Nah, ini jadinya apa nih? Alkana. Kalau C-nya 2 namanya apa alkana itu? C-nya 2. Etana. Ini pasti namanya etana nih. Tapi nggak hanya etana saja kan? Ada apa di sini? Ada Br-nya. Ada substituen Br, bromo. Berarti namanya jadi bromo etana, maaf, etana. Nah, bisa juga etena tadi kita adisi dengan gas bromin, dikasih Br2. Hasilnya jadi ini. Ini namanya apa ini? Ada rangkapnya nggak? C-nya 2, nggak ada rangkapnya. Berarti the parename-nya apa? Ya itu apa alkananya? Etana, yang yakin. Etana apa? Gitu. Etana ya. Ada cabangnya kan? Ada substituennya kan? Maaf. Apa substituennya? Br. Br-nya ada berapa? Di posisi yang sama atau beda? Beda dong. Beda. Di kiri kanan kan? Nggak semuanya di kanan kan? Berarti perlu dikasih apa? Dan dikasih
nomor. D-nya karena jumlahnya BR-nya 2. Gitu. Berarti namanya ini 1,2 dibromoetana. Kenapa harus dikasih nomor? Karena kalau taruh pojok sini, beda nggak dengan yang di sini? Beda dengan yang sekarang kan. Kalau di pojok ini ya namanya 1,1 dibromoetana. Kalau ini namanya 1,2 dibromoetana gitu. Oke, good. Nah, ini prosesnya kayak gini nih yang dilangsungkan. Tenang. Terus ada lagi alkuna. Nah, kuna tadi ini ya, rumus umumnya ya. Rumus umumnya sudah tahu. Nah, cuman terdiri dari apa namanya? 1/3 dan seterusnya. Ini sudah tadi. Oh. Nah, sekarang kita bicara reaksinya. Reaksinya ada reaksi hidrogenasi. Tapi ini sebenarnya reaksi apa nih? Saya boleh sebut sebagai reaksi apa? Nggak cuma hidrogenasi. Hidrogenasi itu karena direaksikan dengan hidrogen kan ya? Sehingga masuk nih, dari awalnya C-nya 2, apa namanya? 2. C-nya 2, etuna. Jadi apa ini? Etena. Ya, berarti ini disebut juga reaksi adisi kan? Boleh disebut reaksi hidrogenasi karena yang diadisikan adalah gas hidrogen. Boleh juga disebut sebagai reaksi adisi saja. Karena memang ini penambahan 2 atom H dalam bentuk H2 kan ya di sini. Dan terjadi pemutusan ikatan rangkap. Nah, ada lagi namanya reaksi apa? Ya tadi adisi ya, yang lebih spesifik ya. Nah, ini direaksikan dengan HBr. Jadinya awalnya alkuna jadi alkena. Nah, C-nya 2 berarti namanya apa? Etena. Ada BR-nya kan? Berarti namanya apa? Bromoetena. Perlu dikasih nomor nggak? Kenapa? Kan sama aja tuh di kiri kanan kan ya. Nah, ini selain ini disebut reaksi adisi, ini juga disebut reaksi bromonisasi ya. Bromonisasi karena ditambahnya BR2. Bisa juga disebut ini BR2 itu termasuk golongan apa? Di SPU golongan apa? 7A. 17 atau golongan halogen. Nah, ini juga disebut reaksi halogenasi. Karena reaksinya dengan gas halogen gitu. Bukan halusinasi. Nah, jadi apa ini namanya nih? Hasil produknya etuna dibromonisasi jadinya apa ini? 1,2 dibromo etuna. Kan C-nya 2. Ingat, kenapa saya tadi ajarin dari awal tuh lihat dulu C-nya. Kenapa? Karena biar nggak keliru nama belakangnya. Kalau C-nya 2, awalnya etana kan kalau alkana. Kalau C-nya 4 berarti butana. Nah, ini 2 nih, berarti C-nya 2 itu berarti kalau di alkana namanya adalah etana. Tapi ini rangkap nih, rangkap 2, berarti nggak mungkin alkana kan? Ini termasuk alkena. Dari etana berubah jadi nama etena. Terus baru lihat cabangnya atau substituennya ada nggak? Ada nih BR. Bromo kan, jumlahnya berapa? 2. Berarti namanya di bromo gitu. 1,2 harus dikasih nomornya karena posisinya beda. Makanya nama lengkapnya 1,2 di bromo etena. Oke, good. Nah, bedanya lagi ini. Ini yang ditambah berapa banyak ini? 2. Kalau ditambah 1 hasilnya ini kan? Nah, ini ditambah lagi sama BR2. Berarti hilang kan rangkapnya kan? Nah, rangkapnya hilang. Nah, bromonya sekarang ada berapa ini? Atau jangan itu dulu deh. C-nya 2 ya. Hasilnya, produknya. C-nya 2. Ada rangkapnya nggak? Tunggal kan katanya? Kalau tunggal berarti senyawanya apa? Alkana. C-nya 2, alkana. Namanya apa? Nah, ini berarti pasti etana namanya. Tapi belum lengkap kan namanya. Ada substituennya nggak? Ada. BR, bromo. Berapa banyak BR-nya? Berarti namanya, kalau 2 tadi di kan? Di bromo kan? Kalau 4? Tetra. Tetra bromo.
Nah, nomornya berapa? 1 dan 2. Di 1 ada berapa? 2. Di 2 ada berapa? Berarti namanya apa ini? Oke. 1,1,2,2. 4 loh. Tetra bromo. Apa tadi? Etana. Nah, gini. Bisa ya? Nggak terlalu sulit kan? Sekarang kita bahas tentang apa? Hidrokarbon aromatik. Kenapa disebut aromatik? Karena ada aromanya. Atau nanti definisinya macam-macam sih. Terus dia punya apa ini? Ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkapnya ini seling. Dan bisa digeser kan? Kalian lihat yang sebelah kiri, rangkapnya kan ada di serong kanan kan ya? Nah, sebelah kiri geser kan? Tetap selang-seling nggak rangkap dengan ikatan tunggalnya? Iya. Nah, tanda ini kita sebut sebagai resonansi. Ini namanya resonansi. Kalau ini namanya reaksi bolak-balik, kesetimbangan kan, atau reversible. Beda kan? Beda. Nah, tandanya ini resonansi. Jadi ini struktur yang sama. Nah, ini adalah penggambaran molekulnya. Molekulnya itu sebenarnya seperti ini. Nah, kalau kalian lihat ini panjangnya sama nggak? Sama. Jadi C dengan C-nya di sini panjangnya sama. Itu yang membuktikan bahwa di sini ada resonansi ini. Nah, ini benzen ya namanya. C6H6. Ini namanya adalah benzen. Benzena gitu. Ada yang nyebutnya benzen saja karena kalau bahasa Inggrisnya kan memang bacanya benzen gitu. Tapi ada yang bacanya benzena gitu. Bagus loh ini kalau jadi nama kan ya. Ya udah dari nama pemain bola dari Prancis, Karim Benzema. Oh, ya itu ya. Tahu ya, tahu. Sabar, jangan emosi ya, jangan emosi. Ya, berarti kan bisa diganti tuh Benzema ya. Panggilannya Sana gitu. Suruh ke sini tapi namanya Sana gitu. Nah, sering kita ringkas ini ya. Penggambarannya ya. Segi 6, terus ada lingkaran di tengahnya. Ini benzen gitu. Oke. Nah, nomenklaturnya ada dua nama sebenarnya, nama IUPAC sama nama trivial. IUPAC tuh gampang tuh. Kan ini benzen ya. Ini benzen kan? Terus ini ada substituen kan? Substituennya C-nya 2, C2H5. Itu apa C2H5 itu? Kalau C-nya 2, tidak ada rangkapnya, namanya apa kemarin? Etana. Etana kan ya? Kalau jadi cabang namanya jadi apa? Etil. Berarti ini namanya apa? Etil benzen. Bisa? Etil benzena. Atau sering juga disebut toluen. Nah, yang nama trivialnya yang harus perlu effort ya. Ini namanya toluena. 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 Terus ini yang diikat apa ini? Kloro. Ya, sudah selesai. Benzen ada kloronya, kloro benzen. Gitu. Ini UPAC trivial sama itu, enggak ada masalah. Nah, ini kemarin ada Na2 kan? Na2 itu bacanya apa? Amino. Maka namanya amino benzen. Nama trivialnya yang perlu effort ini, anilina. 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 Jadi nama bagus tuh anilina tuh. Panggilannya bisa Ani, bisa Lina kan ya. Terus ada lagi nih NO2 itu apa? Nitro. Maka namanya adalah nitrobenzen. Gitu. Nah, kemudian yang perlu kita kasih tahu atau diberitahu penomorannya kalau dia itu nanti cabangnya lebih dari 1. Nah, harus dikasih nomor. Penomorannya ya cuma mentok sampai 6 pasti kan ya. Karena benzinnya segi 6 kan ya, gitu.
Nah, contohnya ini. Terus penomornya dari mana? Kalau cabangnya sama atau sekuensinya sama, ini sekuensinya sama kan? BR2 kan? Terserah mau kasih nomornya dari mana. Mau dari atas boleh, dari yang kanan boleh. Misal kita ambil dari kanan nih. Ini kan berarti 1 ya nomornya. Nah, ke bawah atau ke atas kira-kira? Bawah atau atas? Bawah atau atas? Kenapa bawah? Yang jawab bawah. Oke, kalau bawah gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan ya. Kalau atas berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bedanya apa? Nomornya apa? Nomor BR-nya. BR-nya kan jadinya kalau dari bawah 1 sampai 6 kan, 1, sama 6 kan. Kalau ke atas 1 sama berapa? Kira-kira milih yang mana kalian? Kenapa? Lebih dekat, jadinya nomornya kecil. Kan aturan alkanet tetap kepake kan di sini? Ya, ini berarti namanya adalah iya nanti bahas apa ortonya. 1,2 di bromo. Di bromo apa? Benzen. Di bromo benzen. Oke, atau bisa juga orto, karena posisinya 1,2 itu namanya adalah orto. Nah, sekarang ini berarti berapa? 1,3 ya. Kalau ini nomor 1, ini nomor 2, berarti ini nomor 3 kan ya? 1,3 di bromo benzen. Atau bisa juga kita sebut apa? Meta. Meta meta di bromo benzen gitu. Tapi jarang sih yang itu. Nah, ini prolog aja ya. Jadi kita kan bahas tentang senyawa organik ya, ya kan? Yang sudah kita bahas kan ini tadi. Alkana kan sudah. Ada alkil halidanya sudah. Alkena juga sudah kan? Aromatik juga sudah. Terus apa lagi yang sudah dibahas? Nah, gitu. Nah, yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya itu adalah sisanya. Sisanya berarti apa? Sisanya ini yang ada gugus O, NS, dan seterusnya. Jadi kita bahas tadi ada ether nanti, ada alkohol, ada ester. Ester itu yang punya aroma-aroma buah. Parfum kalian kalau aromanya buah itu berarti ada campuran esternya. Itu. Kalau yang bunga ya sama gitu. Terus kalau bunga kan biasanya atsiri ya, jenis atsirinya nanti. Terus habis itu apalagi? Asam karboksilat. Itu kan nanti kita bahas di sana. Oke? Seperti itu aja pertemuan hari ini. Cepat kan ya. Insyaallah.